Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PAI. Baik anak-anak, apa sudah pada mandi? Sudah pada bangun? Mudah-mudahan sudah pada bangun ya. Sudah pada mandi, sarapan, sholat duha, murojaah. Lalu simak ya video dari Bu Guru. Hari ini kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Baik anak-anak, tetap menjaga kebersihan ya sayang ya. Sebelum makan dan habis aktivitas kita harus mencuci tangan. Siap? Jaga kebersihan dan kesehatan. Nah baik ya, Bu Guru akan menjelaskan tentang kisah keteladanan Nabi Adam. Siapa? Ada yang sudah tahu siapa Nabi Adam? Nah, Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Allah sebelum menciptakan Nabi Adam menciptakan malaikat dan iblis. Nah, Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Tahu cahaya anak-anak? Ya, cahaya itu yang bersinar itu ya. Ada cahayanya, itu namanya cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Terus iblis, Allah menciptakan iblis. Iblis diciptakan dari api. Nah, setelah Allah menciptakan alam semesta, menciptakan malaikat, menciptakan iblis, Allah juga menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Nah, Nabi Adam alaihissalam atau manusia yang pertama kali Allah ciptakan, yaitu dibuatnya dari tanah liat. Nah, manusia kita ini terbuatnya dari sari pati tanah. Kalau Nabi Adam terbuatnya langsung dari tanah. Nah, di mana tinggalnya Nabi Adam? Dulu Nabi Adam tinggalnya di surga. Nabi Adam dan iblis tinggalnya di surga. Nah, setelah Allah menciptakan Nabi Adam, terus Nabi Adam tinggalnya di surga. Di surga itu sangat nikmat sekali. Kalian pengen masuk surga? Nah, di surga itu banyak segala macam kenikmatan. Yang kita pengen itu pasti ada. Ya, pengen apa aja pasti ada di surga. Nah, ketika itu Nabi Adam sendirian. Semuanya ada, tapi Nabi Adam sendirian. Nabi Adam kesepian. Terus bilang sama Allah, "Ya Allah, saya nikmat tinggal di surga, semuanya serba ada. Tapi ya Allah, saya pengen teman, biar tidak kesepian di surganya." Allah mengabulkan doanya, permintaannya Nabi Adam. Terus diciptakanlah Siti Hawa, yaitu istrinya Nabi Adam. Nah, Nabi Adam tinggal berdua di dalam surga. Nah, setelah itu Allah memerintahkan kepada malaikat yang selalu patuh kepada Allah dan kepada iblis. Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis suruh bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat sujud kepada Nabi Adam. Iblis suruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Kenapa? Nah, malaikat sujud karena malaikat itu makhluk yang sangat patuh. Terus iblis nggak mau sujud. Ditanya sama Allah, "Wahai iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada Nabi Adam?" Kata iblis dengan sombongnya, "Wahai Allah, saya kan diciptakan dari api, Adam kan dari tanah.
Jadi iblis itu sifatnya sombong, tidak melihat siapa yang memerintahkan. Padahal siapa yang memerintahkan anak-anak? Yang memerintahkan adalah Allah. Makanya karena iblis tidak patuh terhadap perintah Allah, iblis diusir dari surga. Ya, iblis diusir dari surga. Terus Nabi Adam sama Siti Hawa tetap di dalam surga. Nabi Adam sudah dikasih ilmu yang banyak sama Allah, sehingga ketika Nabi Adam dan iblis ditanya, yang bisa menjawab siapa? Yang bisa menjawab adalah Nabi Adam, karena Nabi Adam sudah diajari berbagai macam ilmu. Setelah Nabi Adam tinggal berdua sama Siti Hawa dan iblis diusir, iblisnya marah. Sifat iblis itu marah, maka kita tidak boleh marah. Terus setelah diusir dari surga, iblisnya menggoda Siti Hawa. Digoda apa? Kata Allah, wahai Adam, wahai Hawa, jangan mendekati pohon huldi. Dasar iblis orangnya suka sifatnya itu suka menggoda. Nah, kita pun selalu digoda sama iblis. Mau sholat digoda, jangan sholat ngantuk, jangan sholat nonton dulu, jangan sholat main dulu. Itu adalah godaan setan, godaan iblis. Kalau waktunya sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu panggilan Allah. Tinggalkan mainan, tinggalkan nonton, tinggalkan aktivitas yang lainnya. Kita memenuhi perintah Allah. Nah, kalau kita lagi nonton, terus ada suara adzan, lah nanti aja sholatnya. Nah, itu berarti digoda sama setan. Setan menggodanya, membisikkannya di dalam hati. Yuwaswisu fi sudurinas. Setan itu membisikkannya ke dalam dada manusia. Nah, barang siapa yang tergoda sama setan berarti masuk ke dalam neraka. Akhirnya apa? Iblis menggoda Siti Hawa, suruh memakan buah huldi. Akhirnya Siti Hawa dan Nabi Adam memakan buah huldi. Nah, setelah memakan buah huldi, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi. Nah, setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa di buminya tidak bersatu, tapi misah. Nabi Adam diturunkannya di Hindia, Siti Hawa di Arab. Berjauhan anak-anak, tidak ketemu. Nah, waktu itu tidak ada manusia selain Nabi Adam dan Siti Hawa. Nih ada videonya, perhatikan ya anak-anak ya videonya ya. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara. Lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada.
Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu, dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis, "Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam?" Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Allah berfirman, "Keluarlah dari surga. Kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Iblis lalu berkata, Ya Robbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Allah berfirman, "Kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa menjerumuskan hamba-hambaku. Yang mengikutimu hanya orang-orang yang sesat." Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Semakin bahagia, Adam dan Hawa tinggal di surga. Semua serba ada dan indah luar biasa. Makanan lezat berlimpah, baju beraneka dan indah, istana megah, sangat nyaman untuk tempat tinggal. Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga yang teramat luas dan indah. Allah hanya melarang mereka berdua mendekati sebatang pohon. Adam dan Hawa patuh terhadap larangan itu. Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang itu. Iblis yang mendengarkan larangan itu langsung menyusun rencana. Dia berusaha sekuat tenaga dan menggerakkan segenap pikiran untuk menjerumuskan Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. Allah yang Maha Tahu memperingatkan Adam dan Hawa. "Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga." Iblis selalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa dengan berbagai cara, halus maupun terang-terangan. Dia berusaha agar mereka berdua melanggar larangan Allah, mendekati pohon terlarang. Iblis berkali-kali membujuk mereka dengan bersumpah bahwa dia hanya menginginkan kebaikan dengan kebahagiaan Adam dan Hawa. Iblis berkata, Pohon kuldi adalah pohon kekekalan. Jika engkau memakan buahnya, maka akan kekal seperti para malaikat di surga. Dia juga berkata akan menunjukkan kepada mereka kerajaan yang kekal. Begitu gigihnya iblis membisikkan rayuan-rayuannya. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Begitu mereka mencicipi buah itu, hilanglah baju indah yang mereka kenakan. Mereka sangat malu dan seketika takut kepada Allah. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Allah menegur mereka, "Bukankah sudah kularang kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah sudah kuperingatkan kalian, setan adalah musuh kalian?" Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan mereka dan memberi rahmat kepada mereka lagi. Kemudian Allah mengajari mereka doa untuk memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menerima taubat Adam yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan, tetapi tetaplah keputusannya. Turunlah kamu semuanya ke bumi, sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian.
Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kesenangan dan keindahan surga. Mulai saat itu, mereka mulai mengupayakan makanan, pakaian, dan rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan di bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di bumilah penugasan Adam sebagai khalifah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur alam raya. Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan setan-setan pengikutnya akan terus gigih berusaha agar sebanyak-banyaknya manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Namun jangan takut, godaan iblis dan pasukannya tidak mempan terhadap orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Baik anak-anak, setelah tadi menonton videonya, nah kita mempelajari atau hikmah dari kisah Nabi Adam itu apa? Ternyata hikmahnya yang kita bisa ambil yaitu menuruti perintah Allah dan jangan mengikuti bisikan setan. Dan yang selanjutnya, ketika Nabi Adam berbuat salah, Nabi Adam selalu berdoa astagfirullahaladzim, selalu berdoa kepada Allah, terus beristighfar, memohon ampun. Jadi kalau kita punya salah, kita harus meminta maaf. Kita punya salah sama teman, terus minta maaf sama teman. Maaf ya teman, tadi saya salah. Minta maaf sama ayah, sama ibu, sama kakak, sama adik kalau kita berbuat salah. Dan kalau kita sudah minta maaf, tidak boleh diulangi lagi kesalahannya. Nah, contohnya tadi nggak sholat maghrib, saya berjanji besok tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya. Mengulangi apa? Mengulangi kesalahannya yang kemarin tidak sholat maghrib, berarti hari ini harus melaksanakan sholat. Nah, Bu, gimana kalau saya disakitin sama orang lain? Ingetin orang lainnya harus meminta maaf, dan kita pun harus memaafkan kesalahan orang lain. Bertobat yang sungguh-sungguh, banyak baca istighfar, melaksanakan perintah Allah, dan tidak mengikuti bisikan setan. Tetap semangat ya anak-anak. Belajar yang rajin, sholat 5 waktu, dan tetap setiap hari membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.